Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleka. Pada pertemuan ini, ibu akan menjelaskan garis besar atau kesimpulan dari materi-materi yang sebelumnya sudah ibu berikan kepada kalian. Jadi pada dasarnya, pada kesempatan ini ibu hanya akan memberikan kesimpulan materi-materi yang telah ibu berikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami materi yang sudah ibu berikan sebelumnya. Lah, untuk itulah kita akan bersama-sama memperhatikan PPT yang telah ibu sediakan. Ya. Nah, perubahan sosial yang kita pelajari itu bisa kita kategorikan menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu hakikat perubahan sosial, yang kedua bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang ketiga dampak perubahan sosial. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial meliputi 1. Tentang pengertian perubahan sosial. Yang kedua, masyarakat dan perubahan sosial. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan sosial. Yang keempat, faktor pendorong perubahan sosial. Yang kelima, tentang faktor penghambat perubahan sosial. Yang keenam, tentang agen perubahan sosial. Dan yang terakhir, tentang teori-teori perubahan sosial. Nah, sekarang kita lihat pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu proses di mana unsur-unsur yang ada di dalam suatu masyarakat tidak serasi lagi fungsinya. Fungsi untuk siapa? Fungsi untuk masyarakat yang bersangkutan. Atau perubahan sosial bisa diartikan sebagai proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Nah, kita lihat unsur-unsur apa saja sih yang mengalami suatu perubahan, antara lain yaitu tentang nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, dan kebiasaan-kebiasaan. Ibu akan memberikan satu contoh perubahan nilai yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Contohnya, dulu itu seorang istri atau seorang ibu itu tugasnya hanya di rumah, mengasuh dan mendidik anak-anaknya saja. Tetapi sekarang ini bisa kalian lihat bahwa seorang ibu tidak lagi berada di rumah terus, tetapi istri itu sudah mulai bekerja di luar rumah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin kompleks. Selanjutnya, masyarakat dan perubahan. Kita lihat bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi. Semuanya pasti akan mengalami suatu perubahan. Karena perubahan itu disebabkan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang dinamis. Makhluk yang berkembang dari satu waktu ke waktu. Sehingga proses perubahan pasti terjadi. Yang kedua, perubahan yang besar dan cepat otomatis akan membuat manusia itu merasa kaget dan harus berusaha untuk mengikutinya agar terjadi suatu kondisi yang seimbang yang disebut dengan equilibrium. Nah, jadi pada masyarakat dan perubahan bisa disimpulkan tidak ada manusia yang berhenti berkembang atau yang dikatakan dengan stagnan. Pasti akan mengalami suatu perubahan. Selanjutnya,
faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua. Faktor dari dalam yang dikatakan dengan faktor internal, dan yang kedua faktor dari luar yang dikatakan dengan faktor eksternal. Faktor internal antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya suatu penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan atau konflik sosial, dan yang keempat terjadinya pemberontakan atau evolusi. Ibu hanya akan sekilas menjelaskan tentang penemuan baru. Penemuan baru ini. Dalam penemuan baru ini orang sering mengatakan dengan istilah inovasi. Sebetulnya inovasi itu arti yang sesungguhnya adalah suatu pembaharuan hidup. Nah, bentuk dari adanya suatu penemuan baru itu ada tiga. Ada perubahan yang menjalar, ada bentuk perubahan penemuan baru yang menyebar, dan ada beberapa penemuan baru membentuk satu bentuk yang baru yang disebut dengan suborg. Nah, yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Kalian sudah belajar tentang pertentangan atau konflik ini di kelas 11, jadi ibu tidak akan menjelaskan di sini. Yang keempat terjadi pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi ini akan bisa kamu pelajari di dalam mata pelajaran sejarah yang begitu kompleks tentang suatu revolusi. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal antara lain lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, sekarang faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain akan menghasilkan dua bentuk, yaitu asimilasi dan akulturasi. Di mana ini juga sudah dipelajari di kelas 11. Yang kedua yaitu sistem formal, pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, saling menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, adanya toleransi. Yang kelima, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir adalah adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya, saluran dan agen perubahan sosial. Saluran perubahan sosial. Saluran-saluran perubahan sosial budaya itu meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat. Contohnya lembaga kemasyarakatan bidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan bidang ekonomi, lembaga kemasyarakatan bidang pendidikan, lembaga kemasyarakatan bidang agama, lembaga kemasyarakatan bidang rekreasi, dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan tersebut biasanya disebut dengan istilah culture focus. Ya, lembaga kemasyarakatan ini akan mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Maaf ya, ada gangguan sedikit, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya agen perubahan sosial. Siapa yang bisa menjadi agen suatu perubahan sosial? Yang bisa menjadi agen perubahan sosial adalah diri kita, yaitu individu atau seseorang yang bertugas mempengaruhi sasaran agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arahan yang dikehendaki. Selanjutnya, tentang teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini Ibu hanya akan memberikan suatu gambaran sekilas saja. Ada teori siklus, ada teori perkembangan,
ada teori gerakan sosial, ada teori modernisasi, ada teori konflik, ada teori evolusi. Yang terakhir adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini merupakan teori yang timbulnya karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang terjadi, merupakan penyebab utama terjadinya suatu perubahan sosial. Nah, selanjutnya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada beberapa bentuk perubahan sosial antara lain evolusi. Evolusi itu sering disebut dengan perubahan yang lambat. Perubahan yang lambat ini misalnya perubahan yang terjadi pada perkembangan manusia. Kalau di sini ada perkembangan manusia purba sampai manusia modern. Yang ketiga adalah revolusi. Revolusi yaitu perubahan secara cepat. Yang berlangsung secara cepat menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada perubahan kecil, ada perubahan yang besar, ada perubahan yang dikehendaki, dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, Ibu akan membahas satu aja, misalnya perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki ini terjadi di luar perkiraan manusia. Contohnya adanya bencana COVID-19. Ini sebetulnya yang tidak dikehendaki oleh semua orang. Membuat kehidupan di dalam masyarakat itu mengalami perubahan yang besar. Dari kehidupan masyarakat yang sering memicu masalah baru karena munculnya secara tiba-tiba. Nah, perubahan yang pengaruhnya besar, contohnya perubahan sistem pemerintahan suatu negara. Selanjutnya tentang dampak. Semua perubahan itu pasti ada dampaknya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Ibu akan memberikan penjelasan hanya beberapa unsur di dalam suatu dampak perubahan. Kita lihat dampak yang positif yaitu integrasi sosial. Proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam suatu kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat. Yang kedua yaitu terjadinya reorganisasi. Proses pembentukan norma atau nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi yang telah mengalami suatu perubahan. Yang ketiga yaitu transformasi politik. Transformasi politik adalah suatu proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate dengan cara memberikan respon terhadap pengaruh unsur eksternal maupun unsur internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah ada dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif itu juga hanya akan Ibu jelaskan sedikit unsur-unsurnya. Yang pertama yang dikatakan dengan desorganisasi. Desorganisasi suatu proses berpudarnya nilai norma di dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Yang kedua yang dikatakan dengan cultural shock atau kegoncangan budaya. Merupakan keadaan di mana seseorang dalam masyarakat tidak siap menerima suatu kebudayaan baru yang datangnya secara tiba-tiba. Yang ketiga dikatakan dengan cultural lag atau ketinggalan kebudayaan. Merupakan suatu kondisi di mana salah satu komponen budaya tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan komponen budaya lain
yang sudah mengalami perubahan lebih dahulu. Yang keempat adalah anomi. Kita sering mendengar kata anomi, tapi anomi itu apa toh? Kita lihat sekarang. Anomi adalah keadaan mengenai kehidupan dengan banyak aturan, akan tetapi tidak digunakan oleh masyarakat. Tetapi justru masyarakat menjalankan apa yang bertentangan di dalam suatu kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan anomi itu suatu keadaan di dalam masyarakat, ada aturan tetapi aturan itu tidak digunakan. Jadi seolah-olah masyarakat itu tidak punya aturan-aturan. Yang terakhir yang dikatakan dengan marginalisasi. Marginalisasi itu apa toh? Suatu proses mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang berada di pinggiran. Jadi marginalisasi itu usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu dan menempatkan atau menggeserkan ke dalam suatu pinggir. Inilah ringkasan materi bab 1 yang sudah Ibu berikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelumnya bukan selanjutnya. Selanjutnya sekarang ada tugas. Tugasnya adalah kalian harus membuat suatu wacana di mana wacana itu inti atau topiknya berupa perubahan sosial yang kamu alami di dalam suatu kehidupan kamu dan berdampak besar bagi kehidupan kamu. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya dan Ibu tunggu tugas itu pada jam di mana Ibu memberikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.